Halo semua, jumpa lagi di Aina Channel. Dari Simpang 3 Serang yang menuju Lembah Asri, kita akan terus lurus menuju ke utara arah Kecamatan Bobotsari. Lewat jalur utara ini kita akan melewati Masjid Cengho. Selanjutnya kita akan bertemu dengan simpang 3 yang kedua, yaitu ke kanan arah kota Bobotsari dan yang ke kiri arah terminal Bobotsari. Kita akan ambil yang sebelah kiri, guys. Saat kita sudah sampai di terminal, maka kita akan bertemu simpang 3 berikutnya. Kita ambil yang ke kiri arah Karangreja atau Pemalang. Kurang lebih 100 meter dari terminal, sebelah selatan jalan terdapat destinasi wisata air Pancuran Ciblon. Wahana ini merupakan satu dari puluhan wisata menarik di Kabupaten Purbalingga. Meski tidak sebesar objek wisata air yang lain seperti Owabong misalnya, namun keberadaannya patut dipertimbangkan sebagai tujuan wisata keluarga. Tidak jauh dari Pancuran Ciblon ke arah utara terdapat tugu berbentuk limas. Tugu ini merupakan kebanggaan masyarakat Bobotsari dan sekitarnya. Tugu berbentuk limas segi 4 dibangun pada tahun 1830 pada masa pemerintahan Bupati Aryo Sugondo tahun 1925 sampai 1949. Mulai dirintis pelebaran jalan raya yang menghubungkan antara Bobotsari dan Pemalang. Dengan demikian, jalan yang tadinya merupakan jalur perkebunan berubah fungsi menjadi jalan umum. Tugu berbentuk limas segi 4 yang lebih dikenal masyarakat dengan nama Tugu Lancip ini sampai sekarang tetap dijaga kelestariannya. Tentu bukan sekedar bangunan fisiknya belaka, akan tetapi lebih dari itu adalah nilai-nilai sejarah yang ingin diwariskan kepada generasi berikutnya. Oke guys, sebelum kita lanjutkan jalan-jalan kita lewat jalur utara, kita review lagi satu situs peninggalan sejarah yang tidak kalah menariknya, yaitu Gardu Jaga. Pada tahun 1838 tidak kurang ada 6 gardu jaga yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Masing-masing berlokasi di Desa Serang, Siwarak, Telahablor, Bobotsari, Batur Karanganyar, dan Desa Surti Onje. Gardu jaga tersebut dahulu difungsikan untuk mengawasi pelaksanaan sistem tanam paksa pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van den Bosch. Oke guys, sebelum kita lanjut, kita persilahkan dulu nih, ada yang mau lewat. Gardu jaga ini guys berfungsi sebagai posko kontrol hasil bumi, termasuk di dalamnya ada kegiatan pencatatan dan penimbangan untuk segala komoditas hasil bumi dari Purbalingga menuju Pemalang. Selanjutnya, komoditas hasil bumi ini diteruskan menuju pelabuhan pantai utara Jawa, baik Cirebon maupun Semarang. Dari catatan statistik pemerintah Hindia Belanda waktu itu, diketahui bahwa Purbalingga merupakan sentra kopi di wilayah eks-Karisedan Banyumas. Dengan kalkulasi lebih dari 10 juta tanaman pohon produktif. Seiring perkembangan zaman, keberadaan gardu jaga hanya tinggal tersisa 2 buah yang masih utuh, yaitu gardu jaga di Desa Siwarak dan Telahablor.
Oke guys, kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang gardu jaga. Seperti halnya pada umumnya, peninggalan sejarah memang kebanyakan kurang diperhatikan. Demikian juga dengan gardu jaga tersebut. Kondisi sekarang lebih banyak tidak terawat, berlumut dan ditumbuhi rumput-rumput. Padahal bangunan tersebut memiliki nilai sejarah yang amat penting. Situs tersebut bisa dioptimalkan menjadi salah satu wisata sejarah dan memperkaya khasanah budaya Kabupaten Purbalingga yang akan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Masih berada di jalur utara wisata Kabupaten Purbalingga. Kali ini kita sudah melewati Desa Dagan. Jalur Purbalingga Pemalang memang menawarkan pemandangan perbukitan yang eksotik. Tidak jauh dari jalan yang sekarang saya lalui guys. Tepatnya di sebelah kanan jalan ada sebuah rumah makan yang sangat fenomenal. Namanya adalah Rumah Makan Siregol Waterfall. Rumah makan ini terletak di atas bukit yang indah, dihiasi air terjun yang mengalir di kanan dan di kiri bangunan tersebut. Air terjun yang banyak kita jumpai di sekitar rumah makan ini rupanya mendapat suplai air dari ujung Sungai Kelawing yang airnya mengalir di bukit kecil tersebut. Dari sisi bangunan, rumah makan ini desain dan pemilihan bahan ditangani sendiri oleh si pemilik dengan memanfaatkan bahan rekondisi untuk material interiornya. Kalaupun ada yang unik, bangunan ini lebih banyak mengadopsi landscape bangunan negara-negara luar. Untuk urusan menu, bisa dicoba nasi hangat ditemani gurame bakar, sambal terasi, tumis kangkung, dan jangan lupa petai goreng. Yang menarik dari tempat ini adalah karena pemiliknya sangat luas dikenal oleh masyarakat Purbalingga dan sekitarnya. Supono Mustajab adalah wirausahawan yang bergerak di bidang restoran dan homestay. Supono Mustajab, nama yang tidak asing lagi di telinga masyarakat Purbalingga. Selain tokoh masyarakat, dia juga berprofesi sebagai ustadz, juga pemilik Yayasan An-Nur di Bungkanel, Karanganyar, rumah sakit khusus jiwa. Yang fenomenal guys, tokoh masyarakat yang satu ini dikenal berhasil
merawat si pencuri dan pemakan mayat dari Desa Pelumutan, Kecamatan Kemangkon, Purbalingga. Ya benar, dia adalah Sumanto, guys. Mungkin semua itu tinggal kenangan, guys. Kecelakaan di hari Senin 16 April 2020 di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, telah menjemput beliau Supono Mustajab kembali ke hadirat ilahi pada usia 67 tahun. Akhirnya sekian dulu jalan-jalan kita di jalur utara wisata Kabupaten Purbalingga. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat, dilimpahkan rizki dan keberkahan, serta dimudahkan dalam ketaatan.